Pernah merasa kurang percaya diri sampai rasanya sulit melangkah maju? Tenang, dalam beberapa menit ke depan di Hening Sejenak kita akan coba bongkar akar perasaan minder itu. Dan kita cari cara membangun keyakinan yang lebih kokoh dari dalam diri Anda. Selamat datang kembali di Hening Sejenak. Kali ini kita mau melakukan pembahasan mendalam nih soal perasaan minder. Ya, perasaan yang mungkin sering Anda alami juga. Kita akan gali bareng-bareng berdasarkan materi yang sudah kita kumpulkan. Apa sih pemicunya dan gimana kita bisa mulai bangun rasa percaya diri yang lebih otentik gitu. Oke, mari kita mulai bedah ini. Dari catatan-catatan yang ada, satu tema yang kuat muncul itu sumber utama minder seringnya dari pikiran kita sendiri ya. Kayak cerita negatif yang kita ulang-ulang di kepala. Bener nggak sih? Betul sekali. Jadi, pikiran kita, apalagi pas lagi nggak fokus atau melamun gitu ya, itu cenderung, membangun narasi negatif tentang diri kita. Seolah-olah kita tuh bikin penjara sendiri pakai pikiran-pikiran itu. Ini bukan sekedar lewat, tapi bisa jadi pola loh. Iya, iya. Dan pola ini sering banget bikin kita kayak kejebak gitu ya. Entah ngulang-ngulang penyesalan masa lalu, atau cemas berlebihan soal masa depan yang belum tentu terjadi juga. Kayak nonton film yang sama terus-terusan. Yang menarik untuk dicermati dari sini adalah sumber penderitaan ini seringkali itu nggak nyata ada saat ini. Gitu. Kita merasa sakit tuh karena ingatan masa lalu, atau ya itu tadi, ketakutan akan skenario imajiner di masa depan. Kondisi ini bisa diperburuk lagi, ini pentingnya, kalau kita sulit menerima sisi diri yang kita anggap gelap, kurang, atau mungkin memalukan. Istilahnya itu shadow self, bagian diri yang kita nggak mau akui. Padahal, justru mengakui dan menerima bagian ini, itu langkah krusial banget. Berarti penerimaan diri ini termasuk sisi gelap tadi, itu jadi fondasinya ya? Oh, jadi rasa percaya diri yang sejati itu bukan datang dari luar kayak pujian gitu, tapi lebih ke tindakan nyata yang kita lakukan yang penting buat diri kita sendiri. Dapat, rasa berharga itu sesuatu yang numbuhnya dari dalam. Malah, kalau kita terlalu bergantung sama orang lain buat, katakanlah, menyelesaikan masalah kita, atau buat cari pengakuan, itu justru bisa pelan-pelan ngikis kemandirian sama rasa percaya diri kita loh. Perlu juga hati-hati sama jebakan kata-kata saya adalah kalau diikuti label negatif. Misalnya, saya adalah orang yang pemalu, atau saya orang gagal. Label kayak gini nih bisa banget membatasi potensi kita untuk tumbuh. Wah, ini poin penting nih. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, pikiran-pikiran negatif yang bikin minder itu sebenarnya bukan kita ya? Lebih kayak, semacam drama psikologis aja gitu yang lagi main di kepala kita? Persis seperti itu. Itu cuma aktivitas mental aja, kumpulan pikiran, emosi yang datang dan pergi. Bukan inti dari diri Anda. Kita bisa kok melatih diri buat jadi pengamat aja dari pikiran-pikiran itu. Nggak usah sampai terseret arusnya. Dan ini juga penting nih, kalau ada sesuatu yang nggak sesuai rencana atau kita bikin kesalahan, itu bukan bukti final bahwa Anda gagal. Sama sekali bukan. Melainkan sebuah Kesempatan buat belajar. Ada konsep menarik yaitu pola pikir menang atau belajar. Jadi nggak ada istilah kalah sebetulnya. Tiap kegagalan atau kesalahan itu data, umpan balik berharga yang bisa kita pakai buat coba lagi, mungkin dengan cara yang beda. Ini bisa mengubah cara kita lihat tantangan loh. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda semua, mengatasi rasa minder ini pada dasarnya perjalanan ke dalam diri ya. Ini soal belajar ngelola drama di pikiran kita, terus berlatih menerima diri kita seutuhnya, termasuk bagian yang mungkin nggak kita sukai, dan secara sadar membangun rasa berharga dari tindakan dan nilai-nilai kita sendiri. Bukan cuma dari kata orang lain. Ini proses ya, bukan tujuan akhir. Nah, setelah kita dalami bersama semua ini, ada satu pertanyaan reflektif nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Langkah paling kecil apa? Sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai secara sadar menantang satu aja narasi negatif di kepala Anda. Dan coba ganti dengan pengakuan atas satu hal baik tentang diri Anda atau mungkin tindakan positif yang sudah Anda lakukan hari ini. Kecil aja nggak apa-apa. Nah, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Ngomong-ngomong nih, Anda udah nonton atau dengerin sampai sejauh ini, kok belum follow, subscribe, atau kasih jempol sih? Jangan-jangan benci ya sama kami? Hehehe, bercanda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Hening Sejenak ya.